vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih yang turut berdoa untuk Ibu Maria Teresia Surini, ibunda dari Bapak Uskup Monsinyur Christophorus Triharsono, Ketua Komisi HAK KWI, yang juga tentu saja beliau adalah Uskup Keuskupan Purwokerto. Kita percaya dalam iman akan Tuhan kita Yesus Kristus. Ibu Maria Teresia Surini bahagia di surga. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita akan menggunakan Mazmur antar bacaan hari ini sebagai doa pembuka kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantol. Semuanya menantikan Engkau supaya mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membaharui muka bumi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sekarang mari kita baca Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Maka murid-murid bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah, segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia, karena tidak masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban." Dengan demikian, Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini
timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Injil pada hari ini memberikan rambu-rambu yang jelas kepada kita tentang haram dan halal dalam perspektif perjanjian baru. Kita tahu bahwa konteks dari sabda Yesus pada hari ini adalah serangan-serangan yang diberikan oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dari Yerusalem yang terus-menerus hendak mempertanyakan otoritas dan wibawa Tuhan kita Yesus Kristus, termasuk terkait dengan soal haram dan halal, terkait dengan apa yang kita konsumsi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam hukum Taurat Musa memang ada aturan-aturan tentang berbagai macam hal untuk mengarahkan hati umat Israel agar fokus dan tertuju kepada Allah. Namun demikian, dalam perkembangan waktu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menambahkan hal-hal yang sebetulnya tidak perlu ke dalam hukum itu, sehingga membebani banyak orang. Antara lain kaitannya dengan diet. Diet itu dimaksudkan agar orang mengelola hidupnya dengan mati raga dan puasa, supaya hatinya semakin disucikan dan dibersihkan, dan dengan demikian terarah kepada Allah. Namun demikian, oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hukum-hukum itu kemudian ditempatkan untuk membebani umat, bahkan kemudian dipakai sebagai alat untuk menyerang Yesus. Ada jenis-jenis makanan tertentu yang memang tidak boleh dikonsumsi menurut tata aturan adat istiadat dan tradisi orang-orang Yahudi. Itu dari segi makanan. Tetapi juga dari segi pergaulan, orang-orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang asing yang bukan orang Yahudi, yang oleh mereka dicap kafir. Maka di sini ada dua hal yang mendasar yang sebetulnya mau dirombak oleh Yesus. Tuhan kita Yesus Kristus dengan tegas mencabut bahwa hukum-hukum itu tidak berlaku lagi, terutama hukum tentang halal dan haram, dan yang kedua tentang pergaulan dengan semua orang. Murid-murid Kristus tidak boleh bersikap eksklusif, bergaul hanya dengan komunitasnya semata. Justru murid-murid Kristus diutus untuk bergaul dengan semua orang agar cahaya kerajaan Allah dan terang Injil semakin terpancar untuk semakin banyak orang. Itulah yang dirombak oleh Yesus, cara hidup yang dibatasi dengan haram dan halal, dan cara hidup yang eksklusif. Maka kalau masih ada orang-orang yang sangat terpaku dengan halal dan haram, dan kemudian membatasi pergaulannya, tidak mau bergaul dengan orang-orang yang berbeda, cara pikirnya masih Yahudi banget begitu ya. Yahudi yang Farisi dan ahli Taurat yang oleh Yesus kerap kali disebut munafik. Dalam salah satu homili yang saya ikuti dari Romo Azulardi yang akrab disapa atau populer dengan nama Romo Azu, bagus banget. Beliau membuat satu kalimat yang untuk saya sangat nunjem gitu ya. Ini menjadi perhatian kita juga. Jangan sampai kita hanya berlaku baik-baik, indah-indah, tapi sebatas lahiriah.
kata-kata, tetapi perilaku dan cara hidupnya, juga pikiran-pikirannya tak lebih dari sampah. Ini keras banget. Dalam misa di Kapel Wisma Unio, Romo Zulardi, itu saudara saya, memberikan homili itu, dan saya setelah misa sambil sarapan mengatakan, bagus Romo Lardi tadi ungkapan, kata-katanya indah tapi perilakunya sampah. Jangan sampai yang seperti itu menimpa hidup kita. Dan karena itu kita berpola pada Kristus. Kristus menyatakan semua makanan halal dan semua adalah saudari-saudara. Kuncinya adalah melaksanakan kehendak Bapa di dalam kehidupan kita. Dan persis itulah yang mesti kita perjuangkan. Hidup bukan menurut tolok ukurku pribadi seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat, tetapi hidup dalam tolok ukur Allah sendiri. Allah yang menghendaki kesejahteraan, keselamatan. Allah yang memberikan kemerdekaan kepada kita untuk memilih kehidupan atau kematian. Memilih kehidupan berarti mengarahkan hati kepada kasih kerahiman Allah yang selalu menunjukkan yang terbaik kepada kita. Kebenaran yang sejati, bukan kepalsuan. Kepalsuan atau kekotoran justru lahir dari pikiran-pikiran kita yang mudah negatif thinking pada orang lain, dengan pikiran-pikiran yang jahat, kesombongan, iri hati, hujat, ketidakadilan, kejahatan-kejahatan. Itulah yang justru menajiskan hidup kita. Bukan apa yang kita makan yang membuat kita najis, tetapi apa yang keluar, yang kita pikirkan, ucapan kita, ungkapan kita, perilaku kita. Maka kita dipanggil untuk berperilaku baik, bertindak baik, dalam kemurahan hati, cinta kasih, persaudaraan, kerukunan, harmoni. Semua itu hal-hal baik yang tidak akan menajiskan siapapun. Maka saling memberi ucapan salam dalam perbedaan dan keberagaman itu bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang najis. Itulah tindakan kemurahan hati, persahabatan, persaudaraan, silaturahmi, kerukunan, justru karena berbeda lalu tidak menyamaratakan, melainkan menghargai dan menghormati. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang terus menjadi berkat bagi umat dan masyarakat. Ibu Maria dan Bapak Yusuf selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, salam, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.